Shalom jemaat Tuhan, berjumpa. Dan di Eklesia News minggu ini, saya Angel akan menyampaikan seputar kegiatan ibadah selama 1 minggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, dan program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang jam 7:30 malam live di Facebook dan YouTube channel. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Bagi para pelayan yang akan melayani di ibadah raya Minggu, pada hari Jumat jam 12 siang ada kegiatan doa dan puasa yang bertempat di aula. Dan untuk doa dan latihan akan dilaksanakan hari Sabtu jam 6:30 malam bertempat di gereja. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Hari Minggu berjumpa kembali dalam ibadah raya GPDI Eklesia Gorontalo yang akan dilaksanakan jam 9 pagi. Dan piket minggu ini oleh Rayon Hermon. GPDI Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, dan membatasi serta memberi jarak di setiap tempat duduk. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa beribadah secara tatap muka bersama kami, dapat mengakses live streaming di akun Facebook GPDI Eklesia Gorontalo dan channel YouTube Eklesia Gorontalo. Jangan lupa follow akun Facebook dan YouTube channel Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan-kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat dan para simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikianlah Eklesia News edisi berikutnya. Saya Angel dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Ingat, jaga iman, jaga imut, dan tetap jalankan prokes. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan malam hari ini bersama dengan kami. Seperti biasa di hari Rabu malam kita akan dibekali, kita akan diberkati lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini seperti biasa kembali lagi dalam program Nada dan Sabda GPDI Eklesia Gorontalo. Puji Tuhan, selesai kita beraktivitas sepanjang hari ini, selesai kita melaksanakan segala pekerjaan kita akan duduk diam, kita akan sama-sama menikmati roti dari sorga, yaitu firman Tuhan. Dan sebelum kita mulaikan acara malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Sepanjang hari ini kami boleh melaksanakan aktivitas kami, pekerjaan kami, bahkan semua yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Dan tibalah di malam hari ini kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Pakai kami semua yang akan terlibat langsung dalam pelayanan malam hari ini. Biarlah program Nada dan Sabda malam hari ini bisa menjadi berkat. Kami bisa
menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, buat setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat program ini, semuanya merasakan kasih Tuhan malam hari ini. Terima kasih, kami mulaikan program Nada dan Sabda malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita punya tema malam hari ini bicara tentang doa. Dan pada minggu kemarin kita sudah bicara ada 3 hal tentang doa dilihat dari sisi Alkitab. Yaitu yang pertama, bagaimana sisi yang pertama dilihat dari Alkitab tentang Yesus yang seringkali atau yang selalu berdoa. Dia seringkali berdoa dalam kondisi apapun dia berdoa. Amen. Itu terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Yesus dia berdoa, dia menyendiri, dia berdoa seorang diri. Lalu yang berikut yang kedua, Yesus berdoa sebelum mengambil keputusan. Atau yang ketiga, sebelum mengambil keputusan. Nah, pada saat ini kita akan bicara panjang lebar bagaimana hal yang ketiga, Yesus dia berdoa ketika dia menghadapi ujian yang berat. Sekali lagi, Yesus menghadapi ujian yang berat, tetapi dia berdoa kepada Bapa. Kita akan buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-39 sampai 44. Silakan Angel baca. Matius pasal 26 ayat 39 sampai 44. Baik, Matius pasalnya yang ke-26 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Yesus ketika dia menghadapi ujian yang berat, persoalan yang begitu luar biasa. Yes. Tetapi dihadapi semua itu sebagai manusia, dia berdoa. Dan posisi Yesus berdoa waktu dia berada di Taman Getsemani. Sekali lagi dia berdoa waktu itu dia berada di Taman Getsemani. Hal ini menentukan dia bagaimana dia akan mengalami kemenangan ketika dia ada di salib. Amin. Bahkan teman-teman hamba-hamba Tuhan sering berkata bahwa ketika Yesus gagal, dia tidak berhasil melangkah jauh di Taman Getsemani. Artinya kalau dia kalah di Taman Getsemani, maka bisa saja dia tidak akan sampai ke atas puncak Golgota. Yes. Tetapi bagaimana dia menghadapi persoalan yang berat itu di Taman Getsemani, lalu dia berdoa. Amin. Dan inti doa Yesus adalah ketika dia ada di Taman Getsemani, dia berkata, "Bapa, biarlah kehendak Bapa yang jadi." Amin, amin. Bukan kehendak aku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Kita bisa bayangkan saudara-saudara, ketika keadaan Yesus sebagai anak, ketika ujian yang berat, beban yang begitu luar biasa yang dia hadapi, lalu dia berdoa dan dia berkata, "Bapa, bukan kehendakku yang jadi." Iya. Artinya apa? Dalam tekanan yang berat yang Yesus alami, yang Yesus jalani, yang Yesus rasakan,
Lalu dia berdoa, ini hal yang luar biasa. Doanya tidak menuntut kepada Bapa. Yes. Pemirsa, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doanya tidak menuntut kepada Bapa, biarlah kehendak Yesus itu yang jadi. Tetapi dalam doanya, dalam ujian yang berat, dia berkata, Bapa punya kehendak saja yang jadi. Yes. Ini mengajarkan kepada kita, kepada saudara-saudara yang ada di rumah yang bersama dengan kami malam hari ini, bahwa setiap doa kita dalam tekanan sekalipun, Ya. kita belajar kepada Yesus, Bapa, bukan kehendakku yang jadi. Yes. Terlebih lagi tekanan Yesus di Getsemani, tekanan yang dilakukan atau dibuat oleh iblis itu sendiri. Ya. Iblis melihat keadaan Yesus yang begitu menghadapi ujian beban yang berat. Iblis tidak membiarkan dia berdoa, tetapi iblis terus mengganggu dia. Apa alasan daripada iblis terus mengganggu dia, menekan dia, supaya iblis mau Yesus gagal di Getsemani. Yes. Yesus enggak berhasil di Getsemani. Nah, saya katakan tadi, ketika kalau Yesus gagal di Getsemani, maka dia akan gagal sampai ke atas kayu salib. Maka tidak ada pengampunan dosa, Ya. tidak ada penyucian dosa. Tetapi kita bersyukur Yesus dalam tekanan yang berat, dia tetap berdoa Amin. Amin. kepada Tuhan. Saya mau berkata, Yesus ada di salib ketika dia melewati di taman Getsemani, Yes. karena dia menang di dalam doa. Maka saya mau berkata, di Getsemani itulah dia menyalibkan seluruh kehendaknya. Amin. Kalau kita lihat secara fisik, Yesus disalib ketika dia ada di Bukit Golgota. Tetapi tahukah kita, ketika Yesus di Getsemani, rahasia yang terbesar adalah dia menyalibkan seluruh kehendaknya. Yes. Kata menyalibkan artinya dia enggak berbuat apa-apa tentang kehendaknya. Ya. Semua dia serahkan kepada Bapa. Amin. Saya ulangi lagi, Yesus menyalibkan seluruh kehendaknya. Harusnya dia bisa ngomong, aku adalah anak, bukan? Ya. Aku juga Tuhan, bukan? Yes. Tetapi semua itu dia nggak pakai, dia salibkan Amen. dirinya, kehendaknya. Itu Amen. bukan waktu ada di atas kayu salib, Amin. tetapi masih di atas Getsemani. Dia telah menyalibkan seluruh kehendak. Sebelum kita lanjut, kita dengar satu pujian, oleh kuasa darahmu, Pastor Noli Pangkei. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu dan bawa persembahan ke tempat kudus, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oh, kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan.
tidak pernah melihat latar belakang kami, Engkau yang tidak melihat perbuatan masa lalu kami, Engkau yang memulihkan hidup kami. Dia pulihkan saudara, Dia pulihkan saya dan saudara. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Itulah lagu Oleh Kuasa Darah-Mu yang dinyanyikan oleh Pastor Noli Pangkei. Nah, kita melihat kita masih dalam poin yang kita bahas tentang bagaimana doa dilihat dari sisi Alkitab, yaitu Yesus berdoa sebelum Yesus berdoa ketika dia menghadapi ujian yang berat. Iya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia ketika kita menghadapi ujian yang berat atau persoalan, kita jangan lari ke siapa-siapa. Amin. Oke, kita punya orang-orang yang kita minta bantuan untuk berdoa kepada para pendeta, para gembala. Kita enggak salah. Tetapi ingat, ketika kita punya persoalan, ketika kita menceritakan kepada sesama manusia, mereka sangat terbatas. Yes. Tepat malam hari ini Yesus mengajar kepada kita, doanya itu dinaikkan kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Kita pun demikian. Biarlah kita ketika punya persoalan, kita naikkan doa-doa kita itu hanya kepada Bapa. Yes. Dan ketika Yesus naik ke sorga, kita berdoa kepada Yesus. Bahkan Alkitab berkata, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita melihat bagaimana Yesus berdoa di Getsemani, Alkitab mencatat bagaimana beban berat yang dia alami. Yes. Beban berat yang dia jalani begitu luar biasa. Coba tolong baca Angel Ibrani 5 ayat yang ke-17. Ibrani pasalnya yang kelima Ayat 17. ayat 17. Mungkin ayatnya yang Ayat yang ketujuh. ke-7, ayat yang ke-7. Ibrani pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekali lagi. Sekali lagi Ibrani pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini menggambarkan kepada kita Ibrani 5 ayat yang ke-7. Yesus sebagai manusia atau dalam kemanusiaannya menghadapi beban yang berat, dia enggak cukup berdoa. Amin. Dia enggak cukup sampaikan kepada Bapa, tetapi ada tangisan di sana. Yes. Ada kata tangisan Yesus ketika dia berdoa. Amin. Ini menggambarkan kalau saudara-saudara dan saya sebagai anak Tuhan, terkadang ketika kita berdoa, ketika kita punya persoalan, itu menandakan kita punya tekanan di hidup yang luar biasa. Itu pun yang Yesus alami. Itu yang Yesus jalani. Ya, amin. Dia berdoa dengan ratap tangis. Bukan sekedar menangis, tetapi ratap tangis. Yes. Kepedihan yang begitu dalam yang Yesus alami. Tetapi ingat, dia lewati semua itu, persoalan yang berat itu, dengan menaikkan doa kepada Bapa yang di sorga. Ada Ibu Ani Bakri, Randi Ransulangi, haleluya.
ada Els Kesek, Feby Kere, Foni Patlampus, Rex Walter. Wah, bersama dengan kita ada Margareta, ada Edwin Rumate dari Tondano. Mari ketika kita menghadapi persoalan hidup ini, apapun bentuk persoalan hidup, mari lewati itu dengan doa. Amin. Dan doamu sasarannya bukan kepada siapa-siapa. Yes. Doamu engkau hanya tujukan kepada Yesus atau Amin. Bapa yang ada dalam sorga. Amin. Dalam tekanan yang berat yang tidak pernah berhenti, Yesus terus menyebut Bapa, Bapa, Bapa. Yes. Mari bersama saya katakan Bapa. Bapa. Haleluya. Sekali lagi Bapa. Bapa. Dalam tekanan yang berat, Yesus terus